Israel kembali meluncurkan serangan ke Beirut, Lebanon. Serangan itu menewaskan setidaknya 4 orang, termasuk anggota Hizbullah. Tribuners, inilah sejumlah fakta mengenai serangan Israel ke Beirut, Lebanon yang dilancarkan saat momen perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dilansir Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan 4 orang tewas dan 7 lainnya terluka akibat serangan Israel di Dahiyeh yang merupakan wilayah pinggiran Beirut. Pihak Israel telah mengakui serangan tersebut. Serangan itu menghantam gedung yang menurut Israel berisi anggota Hizbullah. Israel menuding anggota Hizbullah tersebut membantu operasi Hamas dalam serangan ke Israel. Serangan Israel itu menyebabkan ledakan besar hingga meruntuhkan gedung tersebut. Serangan ini merupakan yang kedua kali dalam 3 hari terakhir. Pada Jumat 28 Maret 2025, Israel meluncurkan serangan di permukiman yang dianggap Israel sebagai lokasi produksi drone Hizbullah. Seorang pejabat Hizbullah yang menangani urusan Palestina termasuk di antara 4 orang yang tewas dalam serangan Israel di Beirut Selatan pada Selasa 1 April 2025. Terkait serangan itu, para pemimpin Lebanon mengutuk keras yang terjadi tanpa peringatan sekitar pukul 3.30 selama Hari Raya Idul Fitri. Israel sebelumnya menyerang ibu kota pada Jumat, menghantam benteng kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Beirut Selatan setelah mengeluarkan peringatan evakuasi. Lebanon mengatakan 4 orang termasuk seorang wanita tewas dalam serangan terbaru tersebut. Seorang wartawan AFP mengatakan serangan tersebut menghancurkan lantai atas sebuah gedung bertingkat. Ismail Nureddin yang tinggal di seberang menggambarkan ledakan yang sangat besar, diikuti oleh ledakan lainnya dengan mengatakan keluarganya tidak dapat melihat satu sama lain karena semua debu. Seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada AFP bahwa serangan itu menewaskan Hassan Bedair, wakil kepala urusan Palestina Hizbullah yang berada di rumah bersama keluarganya. Militer Israel mengonfirmasi telah membunuh Bedair dalam pernyataan bersama dengan Badan Keamanan. Anggota Parlemen Hizbullah Ibrahim Musawi meminta negara Lebanon untuk bertindak dalam menanggapi serangan tersebut. Musawi mengatakan kepada wartawan di dekat lokasi serangan bahwa otoritas Lebanon harus bertindak dengan tingkat efektivitas tertinggi. Dia berharap otoritas Lebanon juga dapat mendorong masyarakat internasional memikul tanggung jawab dan mengambil tindakan tingkat tertinggi untuk menjamin keselamatan warga Lebanon. Israel melanjutkan operasi darat dan udara di daerah kantong Gaza pada bulan lalu. Mereka turut menuntut Hamas, kelompok pejuang Palestina, untuk meletakkan senjatanya. Serangan di Beirut merusak 3 lantai atas sebuah gedung di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, benteng Hizbullah yang dikenal sebagai Dahiyeh. Kaca di lantai bawah masih utuh turut menunjukkan adanya serangan terarah. Adapun ambulans berada di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Para saksi menyebut bahwa tidak ada peringatan evakuasi yang dikeluarkan untuk area tersebut sebelum serangan dan keluarga-keluarga melarikan diri setelahnya ke bagian lain Beirut. Gencatan senjata November menghentikan konflik selama setahun dan mengamanatkan bahwa Lebanon Selatan harus bebas dari pejuang dan senjata Hizbullah. Belakangan terungkap sebelum menyerang gedung di Beirut, Lebanon, Israel tidak mengeluarkan perintah evakuasi. Diketahui tidak ada roket yang ditembakkan dari pihak Lebanon dan Israel belum mengeluarkan perintah evakuasi sebelum menyerang. Para pejabat Hizbullah di Lebanon mengatakan mereka berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata. Presiden Joseph Aoun setelah serangan Israel 3 hari lalu juga mengatakan tidak ada roket ditembakkan Hizbullah. Menghancurkan ketenangan yang tidak nyaman selama berbulan-bulan, Israel mengebom Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata November tahun lalu dengan Hizbullah. Serangan itu terjadi setelah roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel, insiden kedua dalam seminggu. Hizbullah membantah terlibat dalam serangan terhadap Israel. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mendesak tentara menangkap mereka yang bertanggung jawab, menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dahiyeh sendiri adalah benteng Hizbullah. Bangunan yang diserang Israel di Beirut itu telah runtuh dan menyebabkan 4 orang tewas, 7 orang terluka. Tribuners, itulah sejumlah fakta seputar serangan terbaru Israel ke Beirut, Lebanon. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau serangan balasan dari pihak Hizbullah maupun otoritas Lebanon.
Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.